Apa yang sering orang cari di YouTube dan Google? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah, trainer public speaking. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips internet marketing. Kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, bagaimana cara kita memahami, mengenali sifat karakter ataupun behavior seseorang pada saat dia menggunakan Facebook. Di video kali ini kita akan membahas langsung sekaligus bagaimana atau apa sebenarnya yang orang cari, yang orang ingin dapatkan pada saat dia menggunakan Google Search dan YouTube. Memahami hal ini tentunya endingnya nanti apa yang perlu kita lakukan sebagai kontak bisnis ataupun internet marketing, yakni supaya kita bisa ditemukan, supaya kita nantinya bisa berjualan, memanfaatkan behavior mereka, apa yang perlu kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang paling sering dicari, yang paling sering ingin didapatkan oleh para pengguna YouTube dan Google Search. Pertama, mari kita bahas dari pemanfaatan Google Search. Saya teringat pada awal-awal saya mulai beriklan di Google Ads sekitar tahun 2013 yang lalu. Saya membuat iklan di sana untuk program pelatihan saya Mahir Public Speaking kelas reguler. Kalau sekarang lebih sering menggunakan kelasnya berlangsung secara online, tidak offline. Di sana kemudian saya berusaha memahami apa yang dicari oleh orang-orang supaya saya mengerti sebenarnya perilaku di Google Search ini seperti apa. Artinya, ketika saya mau melakukan proses marketing, promosi, penawaran terhadap program yang saya lakukan, dengan memahami ini nantinya saya menjadi lebih tepat menggunakan fasilitas atau teknik strategi supaya tentunya saya ditemukan atau jasa saya bisa didapatkan dengan memahami perilaku mereka. Yang pertama, perilaku orang-orang menggunakan Google adalah ingin mendapatkan berita. Ini orang-orang yang mereka mencari informasi. Perilaku yang dimana Google Search sebagai tempat untuk memastikan sesuatu yang sedang terjadi dan happening, itu pasti akan segera buka di Google. Contoh, kita baru saja berlalu informasi lagi heboh persoalan ketika ada sebuah produk yang dimana dia menegur ada YouTuber, konten kreator, supaya videonya di take down, dan itu sempat heboh. Ketika itu menjadi happening, saya pribadi yang saya lakukan pasti akan segera mengetik sesuai dengan kata kunci. Nah, berita apaan sih ini? Tentang apa sih? Informasi apa yang ada di sini? Ini menjadi secara directly ataupun instinktif seseorang ketika menggunakan Google Search ini. Yang pertama adalah ingin mencari yang namanya berita. Lalu, apa yang perlu kita lakukan setelah kita memahami hal ini? Tonton terus videonya, nanti di akhir kita bahas. Yang kedua, yakni orang-orang yang ingin mencari tutorial atau ingin menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara membuat PowerPoint, tampilan di Zoom sebagai background, seperti yang sedang saya lakukan. Bagaimana cara memasak mie Aceh. Bagaimana cara kalau Anda punya kendala umpamanya di laptop Anda ataupun Anda menggunakan Windows, bagaimana cara screenshot Windows untuk Zoom dan beragam macam. Yang intinya di sana mencari solusi, cara, how to, tips. Ini paling sering dilakukan. Ketika ada sesuatu terhambat kendala, tidak mampu untuk melakukannya, maka yang mereka lakukan, perilaku orang pengguna Google, berusaha untuk mencari caranya bagaimana. Dan biasanya akan diketik dengan how to, bagaimana cara, tips. Ini yang paling sering dilakukan. 3,
Yang dilakukan adalah mencari lokasi, mencari tempat terdekat, mencari tempat wisata, tempat perkantoran, lokasi pertemuan. Ini rata-rata mencari lokasi baik karena dia punya tujuan menggunakan Google Maps atau menjadikan destinasi. Informasi yang ini khusus fokus bagaimana mendapatkan lokasi, bagaimana mendapatkan sebuah tempat, bagaimana agar dia tahu persis tentang destinasi tujuan yang mau dia tuju, dia mendapatkan informasinya. Ini lebih kepada memang berhubungan dengan lokasi tersebut. 3 hal inilah yang dicari oleh orang-orang ketika menggunakan Google Search. Lalu bagaimana dengan YouTube? Sekalian kita bahas dulu, nanti baru kita bahas strateginya. Di YouTube, pengalaman saya pribadi memperhatikan dan melihat behavior orang-orang yang menggunakan YouTube. Yang pertama adalah orang-orang ingin mencari namanya hiburan. Makanya kalau kita perhatikan view-view video berhubungan tentang hiburan, itu sangat-sangat cepat. Karena memang orang yang mencari sesuatu karena dia mungkin penat, karena dia mungkin suntuk, karena mungkin dia bosan, maka dia mencari hiburan lewat YouTube. Sesuatu yang sifatnya bisa menghibur, maka itu sangat dicari-cari. Bahkan beberapa konten kreator sempat, gua capek-capek bikin video, gua capek-capek setting lampu, gua capek-capek memikirkan skrip. Ada orang cuman nggak ngapain 2 jam, tapi view-nya kemudian bertambah. Ya, bagi beberapa orang itu menjadi sebuah hiburan, mau bagaimana lagi? Karena itulah yang mereka cari. Dan kita berusaha tentu dalam konteks penjualan, bukan memaksakan orang untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mampu memberikan sebuah terobosan, mampu memberikan solusi, mampu menghadirkan dan menyediakan apa yang orang cari dan orang butuhkan. Yang kedua, sama, mencari tutorial juga, problem solving. Menariknya, kalau di Google tadi, orang-orang mencari tutorialnya lebih kepada informasi berupa verbal, berupa kata-kata, berupa kalimat, instruksi, dan segala macam. Tapi kalau sudah melakukan namanya YouTube, itu artinya dia sedang mengerjakan. Mau cara mau menggunakan bakar ayam ala Padang, ayam bakar Padang gitu. Ketika dia mau melakukan prosesnya, itu sudah bumbu alat-alatnya dari Google tadi udah disiapkan. Lalu dia lihat cara proses bakarnya bagaimana, cara meletakkan bagaimana, itu sudah sekaligus. Apalagi bagi Anda yang belajar tentang bagaimana menggunakan Facebook, bagaimana menggunakan Google Ads, bagaimana cara Anda mau optimasi Instagram, ada orang-orang yang share. Ketika di-share di sana, tekniknya apa saja yang diberi klik. Putar dulu, stop, kemudian klik lagi, lanjut. Dan ini terus-menerus dilakukan. Problem solving, itu yang dicari. Sama juga dengan yang Google tadi, bedanya biasanya kalau sudah membukanya lewat YouTube, itu sudah memang posisi, kondisi sedang melakukan, tinggal step by stepnya dilakukan. Itu poin yang kedua. 3, yang dilakukan adalah mencari perbandingan, mencari informasi tentang sebuah produk atau kita sebut dengan review. Sekarang dikenal dengan istilah user experience ataupun UX. Kenapa ini dilakukan? Karena sebelum saya memutuskan apakah memberi, apakah saya akan membeli, maka saya memastikan terlebih dahulu produknya ini seperti apa. Kan kalau saya ke toko, mau menuju ke tokonya, pasti akan ada butuh waktu dan di sana nanti nggak seperti yang saya harapkan. Tapi bayangkan ketika saya sebelum berangkat, saya sudah mencari informasi dulu. Produk A, produk B, produk C, perbedaannya apa, keunggulannya apa, sesuai dengan kebutuhan saya atau enggak, rekomendasi harga di sana. Bahkan tampilan bentuknya itu sudah user experience banget. Gara-gara ini juga kemudian lahir profesi-profesi baru yang memang orang-orang dibayar gara-gara hal ini. YouTube
orang memanfaatkan fasilitas ini karena memang ada yang mengerjakan, karena itu yang dia butuhkan. Sehingga menjadi match di sini, dia mendapatkan sebuah review yang bukan promosi, tetapi yang memang orang-orang mengerjakan mengatakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dari memanfaatkan ataupun alat benda yang dia review tersebut. 3 hal inilah yang dicari oleh orang-orang di YouTube. Berarti ada 3 yang dicari di Google dan ada 3 hal yang dicari juga di YouTube, walaupun mereka satu perusahaan ini. Yang menjadi menarik kemudian, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang menjadi paling penting. Jika orang-orang mencari berita dan informasi, maka mau nggak mau kita harus kuat secara SEO, Search Engine Optimization. Kita harus kuat di sana. Kenapa harus kuat di sana? Supaya kita memahami bahwasanya informasi yang ada di blog, informasi yang ada di web kita, itu menjadi sebuah berita, menjadi sebuah informasi yang diinginkan oleh target market kita. Kemudian orang suka dengan tip how to. Ini salah satu trik ketika kita memainkan internet marketing. Bukan saja memposting tentang contoh. Kalau saya adalah target marketnya itu ingin orang-orang para profesional untuk public speaking. Saya tidak selamanya kadang-kadang tentang public speaking. Saya membahas hal lain juga. Ya mereka kadang-kadang juga berinteraksi dengan dunia internet. Saya bahas. Kenapa? Bisa jadi ini menjadi berita ataupun menjadi tutorial yang mereka butuhkan. Artinya kita kenali betul target market kita dan kemudian berusaha memberikan how to tips-tips seperti yang target market kita inginkan. Lalu koneksikan dengan kebutuhan ataupun link yang kita inginkan. Supaya mereka nanti menuju kepada website, menuju kepada landing page tertentu yang memang itu adalah milik kita. Yang ketiga, ketika orang mencari lokasi, maka disinilah pemanfaatan kita untuk menggunakan Google My Business. Ini manfaat untuk perlu kita gunakan ataupun perlu kita pakai dan kita buat supaya ketika dia proses mencari ada kata-kata mirip, nongol juga punya kita dan diklik, lagi-lagi nanti lari lagi adalah ke kita. Bahkan teman saya kemarin ada yang mempraktekkan ataupun dia men-share di Facebook betapa dia tidak mampu bersaing di berita. Di berita dia nggak mampu bersaing dengan kata kunci tertentu. Dia bergerak di bidang properti. Tetapi yang menarik, dia bisa menang itu lewat Google My Business. Di lain kesempatan kita bahas khusus apa itu Google My Business dan bagaimana step kita mengerjakannya. Itu untuk Google Search. Lalu bagaimana kalau buat YouTube? Sama tadi, yang pertama orang mencari hiburan. Bisakah kita membuat video-video yang konten-konten yang membuat orang merasa terhibur? Kalau bisa kemudian koneksi dan korelasikan dengan materi ataupun produk dan jasa yang Anda tawarkan. Insya Allah itu akan terdapatkan, insya Allah itu akan mendirect orang menuju informasi, menuju produk, menuju jasa yang Anda tawarkan. Lalu yang kedua, orang-orang mencari problem solving. Apa yang sedang saya lakukan? Konten-konten saya fokus di poin nomor 2, yakni how to tips. Makanya kalau Anda perhatikan video-video sebelumnya, ada diawali dengan kata kuncinya cara, ataupun apa. Itu menjadi sesuatu yang saya harapkan. Mudah-mudahan orang mencari apa yang paling sering dicari di YouTube, apa yang paling sering dicari di Google Search. Dapat ketika ini diketikkan di Google ataupun di YouTube, maka berharap video ini nongol di mereka. Yang ketiga, orang-orang di YouTube mencari review. Semakin saya mengenal nantinya target market, kira-kira mereka butuh review apa. Nah, kalau memang menguasai dan ada alat, ada produknya maksudnya, ya review lah. Ya kalau tidak ada, tinggal bermain di fokus 2 hal yang pertama tadi. Setidaknya dengan kita tahu, maka kita kembali kepada target market kita, kenali profil mereka, lalu kita mainkan channel Google Search dan YouTube ini menjadi wadah juga agar apa yang mereka cari sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka, di sana kita menawarkannya, lalu kaitkan mereka ke informasi, ke produk, ke jasa yang kita tawarkan. Seperti Anda bisa melihat di pojok paling kiri bawah, ada alamat landing page saya, mahirpublicspeaking.id. Cariin tentang internet marketing, tetapi kemudian ada juga link.
Anda boleh untuk ngeklik, nggak berdosa dan tidak rugi untuk ngeklik di sana ya. Inilah rekan-rekan sekalian, apa yang paling sering dicari orang-orang di Google Search dan YouTube. Dan yang paling penting adalah apa yang perlu kita lakukan setelah memahami mereka. Mudah-mudahan nantinya bisnis kita, produk kita, jasa kita ditemukan dan didapatkan oleh target market kita. Terima kasih sudah menonton, dan bagi Anda yang baru saja ketemu video ini, pastikan Anda untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mengupdate video-video selanjutnya. Saya Rahmat Syah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.